lo enak banget. Air putih lo enak banget. Lo kan ada rencana mau jadi penceramah. Buset. Gue dulu waktu SD lo bilang lo pengen jadi ustaz, pengen jadi penceramah. Kalau gue jadi penceramah, masuk ke katakan masjid gitu ya, jamaahnya 100, selesai gue ceramah, yang 50 murtad. Maksud gue gini, sekarang tuh, kemarin tuh Menteri Agama Gus Yakut, Gus Yakut, ya? gue pengen bikin penceramah bersertifikat. Ini idenya oke juga ya Gus Yakut itu ya? Oh, mantap. Apa sih background-nya dia? Dia kan ketua GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor NU. Nahdlatul Ulama. Tapi cukup berani. Dia anak kiai besar, dia ketua GP Ansor, dia kemenakan Gusmus. Oh, masih gitu loh. Kental banget ya masih darah. Kental darah kiainya. Kemarin sempat gue lihat gambar ya beberapa waktu lalu itu lobinya gedung Kementerian Agama. Itu dihias dengan pernik-pernik hiasan, biasanya hiasan lebaran ini hiasannya. Itu banyak misalnya apa tuh? Imlek tuh hiasannya merah kayak gitu. Lampion Imlek. Lampion gitu. Keren banget. Gitu, ada pohon cemara. Iya. Ada kayak gitu. Ya, karena itu kan Kementerian Agama Republik Indonesia, bukan Kementerian Agama Islam. Oh, Jadi dia mendudukkan proporsinya secara tepat. Itu berarti untuk semua agama dirayakan di situ. Di situ, dia ngurus kepentingan semua umat beragama, kayak gitu. Emang menteri yang kemarin kenapa ya? Menteri yang kemarin kesandung FPI. Kesandung FPI menteri yang kemarin. Kesandung FPI. Iya. Katanya keberatan alis. Tebel banget alisnya kan. Iya, dia kalau pakai alis diserit tuh, kalau beres dari pakai serit. Dari jauh alis dideketin ular bulu nempel. jadi ini Gus Yakut pengen bikin sertifikasi penceramah. Penceramah agama, kan dia ceramah agama di Indonesia. Iya. Dia harus punya sertifikat minimal bisa bahasa Indonesia. Nyetir nggak perlu. Bisa bahasa Indonesia? Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, ceramah pakai bahasa Uganda nggak nyambung. Takplung, apalagi bahasa Thailand. Takplung, didakplung, blang. Susah kan? Susah. Jadi minimal, itu belum itu sih, itu cuma sekedar syarat yang lain. Itu juga, gue ingat ya, kenapa kemudian penceramah harus berbahasa Indonesia yang baik. Jadi dulu di Jogja, di tempat gua sholat di sebuah masjid, kedatangan tamu, kan di sana banyak mahasiswa ini ya dari luar negeri ya. Ada mahasiswa dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah ya, begitu. Sebuah masjid lagi ada kegiatan, tiba-tiba ada orang yang tampangnya tuh sangat Timur Tengah sekali lah gitu kan. Terus? Oleh marbot dipersilakan, ini silakan mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan gitu kan ya, menghormati kan. Dikasihlah mic, langsung dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah bacinin, Ali sudah. Lihat belum? Wah, kita semua amin. Jamaah semua amin. Padahal ngapain? Dia lagi cerita, jalan ke sini nyasar. Dia nggak tahu. Dia tahu. Jadi dari Malioboro menuju ke masjid itu, dia tuh nyasar nawar becak, ternyata mahal, akhirnya di jalan kaki gitu. Dia baru cerita dia lagi ngeluh. Maksudnya sambil gini-gini kan dia? Iya. Ya ada mulai sini. Ada beliau becak, boleh juga. Ada cium. Yang lain, amin. Amin. Yang di pojok sampai nangis-nangis. Padahal cerita bener bahasa Indonesia. Iya makanya. Begitu selesai dia cerita, loh kok pada amin semua. Terus dia terbata-bata, saya belum berdoa ya kan belum apa. Bener. Sudah kepleset-pleset. Nah, yang kedua yang paling penting nih, wawasan kebangsaan. Nah, ini yang paling penting. Wawasan kebangsaan bagi penceramah agama. Dan karena dia juga pertama dia akan berceramah di Indonesia. Berceramah di Indonesia menggunakan katakanlah fasilitas Indonesia. Betul. Mengajarkan agama untuk penduduk Indonesia. Jadi dia harus punya wawasan kebangsaan. Ini sebenarnya kan karena banyak hal yang kemarin itu setelah orang menghadiri sebuah ceramah agama apapun ya. Agama apapun bukannya jadi lebih lemah lembut, bukannya jadi timbul rasa kasih sayang, malah keras ya. Malah keluar itu tadinya datang tuh ada lembut. Dengar penceramah, saudara! Masih ingat ya lo suara itu? Lo kebayang gak suara itu? Udah lama gue gak denger tuh. Gak denger ya? Gue gak denger tuh. Kemana yang punya suara itu ya? Gak tahu gue. Ingat saudara! Gitu kan.
pokoknya kita bakar. Keluar dari situ, wah, nyari pom bensin di mana? Pom bensin di mana? Pasti penjual bensin eceran tuh. Mau belanja. Motornya kosong, didorong-dorong, habis bensin ternyata. Mungkin kayak gitu ya, menghindari provokasi. Provokasi. Jadi kalau misalnya ada di penceramah ngomongnya lembut. Oh, Ngomongnya lembut. Ditanya, Ustadz gimana kalau kita ini ada anak nggak mau nyanyi Indonesia Raya di sekolahnya? Ya udah nggak usah nyanyi. Ngomong begitu. Lembut tapi provokatif. Gue lihat tuh YouTube-nya itu. Iya. Menurut saya, ya gitu kan. Kalau kira-kira anak itu begitu nyanyi dia pusing, nggak udah nyanyi. Mendingan TikTokan. Jangan sampai ada apa ya, mungkin muatan-muatan yang sifatnya tuh anti NKRI seperti nah, itu. Itu dia. Kan sering kali dia bentur-benturin nih. Lo inget nggak ada satu tweet Felix Xiao. Dia bilang Apa? Kalau mencintai negara itu nggak ada dalilnya. Waduh. Mencintai agama ada dalilnya. Dia pingin bentur-benturin. Oh, hal-hal yang nggak pernah terpikirkan dulu ya. Hal-hal orang-orang awam beragama dengan asik tiba-tiba dibuka dengan dalil agama. Padahal mencintai negara itu Felix Xiao yang itu. Yang HTI. Oh, HTI. Khilafah, makanya dia gencar banget. Nah, orang-orang kayak gini, kan dia ceramah di mana-mana nih. Dia memang bawa muatan agama, tapi ditumpangi sama virus khilafah. Oke. Jadi kan akan merusak, masyarakat rusak. Nanti, ngomongnya sih santai ya. Ngomongnya santai. Santun gitu. Santun. Gue juga pernah diajak temen ke sebuah katakan diskusi agama. Itu ngomongnya gini, ngomongnya santai. Iya. Ya seharusnya kalau ada yang nyuri, itu kita potong tangannya pelan-pelan, kita iris. Saya kasih jeruk nipis. Jeruk nipis ya. Setelah itu kasih bawang goreng. Lalu tiriskan. Ngomongnya lembut. Sadis di situ. Makanya. Maka perlulah yang namanya apa tadi? Sertifikasi penceramah. Materinya apa tuh? Materinya ya wawasan kebangsaan. Kan kalau lo dites misalnya rasa cinta lo gimana sih sama Indonesia? Karena kalau nggak ada orang yang bisa ibadah dengan baik, kita ini kan lo muslim ya, gue muslim. Kita kan nggak bisa ibadah dengan baik kalau negaranya kacau. Kalau negaranya perang. Kebayang nggak di Afghanistan dulu, di Suriah dulu, di Lebanon dulu kan? Baru-baru kita mau ngaji sambil santai dikelilingin misalnya anak istri, ya kan baru buka apa namanya kitab suci, baru baca Quran, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lo nggak bisa ibadah dengan benar. Betul, maka harus dijaga bangsa ini agar nggak pada berantem, nggak pada gesek-gesekan antara agama. Apalagi ada penceramah yang suka jelek-jelekin agama lain. Wah, itu tuh. Lo bayangin, dia ceramah agama Islam katakan. Jelek-jelekin agama Kristen. Atau malah sebaliknya, ceramah Kristen jelek-jelekin Islam. Kan nggak bener. Lo ceramah Kristen aja. Aturan sih ya, dia orang itu nggak usah jelekin agama lain. Ya. Jelekin muka sendiri aja. Nah, ada penceramah yang menurut gua nggak cukup hanya disertifikasi. Harusnya diapain tuh? Laminasi. Dicuci. Karena kita ini yang kelihatan berani sedikit langsung diustadkan, diceramahkan, diundang kemana-mana. Iya. Untung sekarang lagi di pesantren. Nah, orang itu suka bilang gini, Denny Siregar, matamu picek. Iya. Padahal dia nggak bisa ngaji tuh. Iya, konon dia keilmuan agamanya. Karena memang dia dipanggil orang bukan buat ceramah agama. Buat ngata-ngatain Denny Siregar. Iya, mencaci maki yang manggil. Itu lo dipanggil nih. Caci maki dia dong, gitu. Saudara, para jamaah sekalian, kami tampilkan Ustadz spesialis caci maki. Langsung tuh, anjing babi. Salam anjing babi semua kalian. Jangan sampai terjadi. Nah itu dia. Jadi kalau sertifikasi ini tidak nyangkut keilmuan agamanya kan tidak? Nah keilmuan agamanya kan yang menentukan masyarakat. Oh kan, gitu. Tapi lo penting di sertifikasi tentang wawasan kebangsaan. Jangan sampai orang-orang ini yang berpikir bahwa Indonesia bertentangan dengan ajaran Islam itu terus-menerus tumbuh. Oke. Gitu. Oh, lu Pancasila ya?
nggak bertentangan dengan Quran. Nah, itu yang kayak gitu-gitu yang bahaya tuh. Padahal kan sesungguhnya nggak ada pertentangan. Ya kan misalnya gini, dasar negara Pancasila itu sudah final, Sudah clear. Dan nggak ada pertentangan juga. Nggak ada pertentangan. Nggak ada. Dan itu kan baru-baru ini aja. Dulu kan kita sangat mendambakan ya. Iya, dulu kita sekolah, upacara bendera, hormat dengan bangga, menyanyikan dengan lantang. Nah itu sekarang gitu bro. Gara-gara ada 1-2 penceramah yang meragukan, misalnya tentang lagu Indonesia Raya, anak-anak jadi mungkin ragu juga. Ragu. Nah, itu tapi kan dia nyanyi lagu jihad kenceng banget tuh. Iya makanya bunuh kenceng. Ada nggak contoh ulama nih yang kira-kira menurut kita secara alami sudah tersertifikasi? Kalau gua ya dengerin ceramah-ceramah ulama-ulama NU. Nasihat-nasihat Gus Mus tuh ada. Nasihat-nasihatnya Gus Baha, ya kan Ustadz Quraisy Shihab. Wah, iya itu itu adem. Kelihatan ilmunya itu Ilmunya tuh jelas. Keluasan ilmunya, cara dia contoh hidupnya juga bisa kita contoh. Sederhana. Seorang Pak Quraisy Shihab itu katanya nggak mau dipanggil habaib. Karena katanya itu terlalu tinggi buat saya. Luar biasa. Padahal dia membuat tafsir Al-Misbah itu. Iya kan, itu kan luar biasa. Ini kan sekarang penceramah artis, kayak artis. Oh iya. Kita lihat penceramah nih. Beritanya di media sosial atau beritanya di media apa? Soal kawin cerai. Kan nggak ada bedanya sama artis tuh. Kan lucu kalau penceramah. Soal konflik rumah tangga. Betul. Penceramah diberitakan, tapi di kolom lifestyle. Oh iya. Di kolom hot gossip. Ya kan gitu. Ada ini sama siapa? Betul. Penceramah lebih kenceng berita tentang pernikahan yang kesekian. Ada juga itu. Kan harusnya menurut gua ya idealnya. Kenapa gua kemudian lebih percaya kepada tokoh-tokoh figur agama yang ada di desa-desa yang kerjanya tuh masih mikul-mikul gini, tapi ketika waktunya sholat atau beribadah dia masuk ke tempat ibadah dengan khusyuk, kata-katanya lembut. Kalau gue lebih suka yang secara alami seperti itu. Kalau gue sih memang benar. Kita nih kan awam ya. Kita kan kalau soal agama kan ngikut siapa yang paling kita jadikan panutan. Simpel gue. Semakin banyak dia diberitain di tempat-tempat gosip gitu, atau di selebritis, nggak cocok jadi panutan gua. Ini bukan ulama nih. Ini bukan ulama. Sebenarnya artis yang berakting sebagai ulama. Bagi gua ya. Betul. Nah, guna sertifikasi ini kan banyak nih masjid-masjid di BUMN, masjid-masjid di pemerintahan. Mereka itu nanti mudah-mudahan syarat orang yang mau ceramah di situ minimal sudah tersertifikasi wawasan kebangsaan biar nggak ngerusak. Misalnya siapa Bahar Smith dengan kelakuannya kekasarannya seperti itu, nendangin orang, nggak punya empati, nggak punya rasa kasihan, apa masih layak diundang untuk menasihati orang tentang kelembutan? Oh iya, dia menasihati orang tentang kekerasan. Nah itu misalnya gini, gua kebayang ya, itu orang kalau misalnya lagi ceramah gitu, antum semua ya yang sayang kepada istri, hormati istri-istri kalian, ya. Tiba-tiba handphonenya bunyi dari istrinya. Apa anjing? Bentar, ini lagi ceramah. Mana sih? Bahaya. Bingung orang. Itu yang telepon anjing atau siapa? Ya anjing, memang anjing yang telepon kebetulan. Maksudnya itu kan dramaturgi ya. Iya. Apa yang dia sampaikan itu tidak berbeda dengan kehidupan sehari-harinya. Iya, itu yang bahaya kan. Lo kan kita agama itu kan bukan cuma pengetahuan, tapi juga tindakan, perilaku. Kalau lo panutan sama satu penceramah agama kan bukan cuma diambil ilmunya, kita lihat perilakunya hari-hari. Kalau lo nggak boleh sungkem sama emak lo, ya udah tinggalin aja. Ini kan ngajarinnya nggak benar. Nggak benar, sungkem sama emak nggak boleh, sungkem sama yang lain. Wah, dia sering. Nah, seperti ini kan memang kita pikir pemerintah udah lumayan gerak cepat lah ya melihat situasi ini, jangan sampai. Tapi pasti banyak yang protes. Banyak yang protes? Iya. Kenapa misalnya orang protes kenapa? Ya kan kalau lo pengen mengedarkan ideologi yang pengen merusak Indonesia, kan dia protes dong, wah ini menghambat gue nih, gue kan pengen hancurin Indonesia, gue pengen bikin khilafah. Kemarin ada itu ya, ada atlet sepak bola yang merasa dia sudah tidak mampu sebagai atlet, kemudian dia menggantungkan sepatu. Ini ada penceramah yang karena nggak setuju dengan sertifikasi tadi, kabarnya dia akan menggantungkan mulutnya.
Kalau makan gimana? Entar dulu dong. Libur dia maksudnya, nggak mau lagi. Kan ngeri tuh begitu. Iya, itu. Gue sih Itu mirip pegawai KPK yang karena yang apa? Yang disertifikasi. Oh, sekarang sudah menggantungkan celana itu. Right? Kalian gantung. Oh iya, ya udah terlalu tinggi ya. Iya. Nah, kalau seandainya nih kan kita nih Indonesia ini kan negara dengan penduduk muslim terbesar. Iya, 87%. 87%. Dan kita dianggap satu-satunya negara yang bisa menjalankan demokrasi dengan baik. Lo bayangin, negara-negara muslim yang lain itu kayak Saudi kan nggak demokratis, orang kerajaan. Oh iya, kerajaan, Ya, monarki. kan? Banyak negara-negara muslim itu yang iri sama kita. Ini udah negara muslim terbesar, Ya, tapi demokrasinya demokrasi jalan baik. Orang mau ibadah dimanapun bisa. Tengok kanan kiri ada masjid, gitu loh. Di sana gereja juga banyak, gitu kan? Orang-orang beragama, ada 5 agama ya kurang lebih ya, dan kepercayaan yang diakui dan mereka hidup damai. Iya. Ini jangan sampai dirusak maksudnya gitu. Makanya dulu Pampers itu masih ada problem. Kenapa? Misalnya kadang-kadang pendirian rumah ibadah masih suka dihalang-halangin sama masyarakat. Kok Pampers? Pampers itu kan dulu bikin lagu gereja tua, ingat gak lo? Oh iya, bener enak tuh. Wah, itu jangan rintik-rintik. Iya. Kenapa dia bikin lagu gereja tua? Kenapa itu, Pak? Kalau dia bikin lagu gereja baru, izinnya susah. Bener juga ya. Iya, dia jadi harus dia sudah bisa predictable dia. Dia udah memprediksi ya ada satu masa nanti Indonesia. Nah, mudah-mudahan kan kayak gereja Yasmin di Bogor ya. Segera berdiri. Udah berdiri, udah berdiri. Tapi nggak diutak-atik lagi lah gitu ya? Iya, kan tapi orang masih belum boleh karena surat izinnya atau PIMB-nya masih belum keluar. Padahal sih sebetulnya keputusan MA itu sudah memenangkan. Oh sudah? Harusnya dibuka. Dibuka. Ya kita minta sama... Sekarang belum digunakan? Belum, masih jadi masalah terus tuh. Kita minta sama wali kota Bogor siapa? Bima. Oh Pak Bima Arya. Bima Arya ya. Ya mudah-mudahan beranilah ini mengeksekusi keputusan MK. Iyalah sebagai Pak Bima kan juga muda kan? Muda, progresif juga. Progresif. Dan dia agak musuhan dengan gitu. saudara wali kota. Ya saya ingat kan di sidangnya itu kan. Udahlah, yang itu udah dimasuk nih, udah masuk penjara. Udah nggak usah takut lagi. Dituntut 6 tahun kan lumayan nanti kan. Ya mudah-mudahan Gus Yakut bisa menjalankan kewajiban. Mudah-mudahan kita dukung ya bro. Siap.